Oke, balik lagi channel Krisna Adityo. Jadi video kali ini Mas Kris buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua seputar tentang pilih mana antara Roland Go Piano atau Roland Go Keys. Banyak yang galau teman-teman, dan ini lagi hujan, mohon maaf kalau suara hujannya lagi masuk. Anggap aja dia backsoundnya ya. Yuk, simak terus videonya dari awal sampai habis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di channel ini, sudah klik video ini. Yuk kita akan bahas jauh lebih lanjut ya seputar tentang pemilihan antara kedua belah pihak ini teman-teman. Antara Roland Go Piano, Roland Go Keys ini termasuk pasar yang cukup laris ya teman-teman. Unit-unit ini bisa dibuktikan di sini. Roland Go Piano yang di studio ini udah habis semua ya teman-teman. Waktu itu ada 3, habis semua, semuanya habis. Jadi ya mohon maaf kalau lagi nggak ada, dan ini juga udah kloter yang ketiga, yang 2 sebelumnya udah laku ya teman-teman. Ya namanya juga barang bekas pasti banyak yang dicari, dan ini juga unit yang paling murah kebetulan nih, karena Mas Kris sering pakai ya. Jadi Mas Kris coba jual lebih murah aja, karena cuman ada unit dan adaptornya aja gitu. Tapi Mas Kris masih pakai sih ini. Tapi kalau ada yang mau ya beli aja, tinggal hubungi yang ada di deskripsi ya, nomor yang ada di deskripsi. Oke. Mas Kris coba menempatkan diri sebagai seseorang yang sedang mencari gear, tapi jatuh ke dua pilihan ini antara Roland Go Piano atau Roland Go Keys. Nah, jadi biar sama-sama kondisinya, kita merasakan kondisi yang sama gitu ya. Kemudian sebelum Mas Kris memilih ya, kan kita ngelihat dulu tuh review-reviewnya ya kan. Nah, anggap aja nih Mas Kris mencoba untuk merangkum ya, persamaan dan perbedaannya. Persamaannya mereka berdua itu sama-sama simple, sama-sama praktis ya kan. Touchnya sama-sama bertekstur, sama-sama memiliki fisik build fisik yang bagus. Nah, sama-sama dari brand yang ternama, kan gitu kan. Suaranya juga sama-sama bagus. Oke. Kemudian kita lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah dari sisi touching kita ya. Touching kalau dari Roland Go Piano itu cenderung lebih berat daripada Roland Go Keys, karena memang dia menyongsong piano yang disederhanakan ya teman-teman. Tapi dia beda juga dengan digital piano, karena touchingnya itu seperti karet yang membal-membal gitu aja. Touchingnya beda banget dengan digital piano gitu ya. Itu untuk Roland Go Piano. Untuk Roland Go Keys ini touchingnya jauh lebih ringan. Ini seperti Yamaha PSR, tapi tidak seringan Yamaha PSR ya teman-teman. Jadi ini memang dibuat ya agak sedikit berat lah daripada keyboard-keyboard yang pada umumnya, supaya terasa lebih mantep, terasa lebih rigid saat kita menekannya teman-teman. Lebih asik gitu menekannya. Oke, perbedaan yang pertama itu. Perbedaan yang kedua adalah dari bentuk fisik. Bentuk fisik dari Roland Go Piano itu dia jauh lebih minimalis. Bentuk fisik dari Roland Go Keys ini dia jauh lebih futuristik dan sporty teman-teman ya kan. Karena apa ya, karena fiturnya aja ada tambahan-tambahannya gitu ya. Mereka berdua sama-sama menggunakan panel touch, sama-sama udah bisa Bluetooth juga gitu, sama-sama udah bisa menggunakan MIDI, jadi jadikan sebagai MIDI controller gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman belum ngelihat reviewnya, lihat reviewnya Mas Kris tuh udah ada di channelnya Mas Kris, dua-duanya udah ada semua. Oke. Kemudian perbedaannya dari apa? Dari segi harga ya, harganya juga beda jauh ya, sekitaran 500 sampai 700 ribu lah perbedaannya teman-teman. Lebih mahal Roland Go Keys dikarenakan apa? Dikarenakan fiturnya jauh lebih banyak. Contohnya pitch bendernya di Roland Go Keys itu ada, kalau di Roland Go Piano nggak ada ya. Kemudian di Roland Go Keys ini ada yang namanya loop ya, juga di Roland Go Piano nggak ada. Itu dua ini aja, ini udah sangat signifikan untuk kita jadikan sebagai keputusan
dan kesimpulan untuk kita beli yang mana tergantung kepentingan kita masing-masing ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba melihat dari segi ini teman-teman, kerja ya. Mas Kris coba menempatkan diri lagi mau milih gitu ya antara Roland Go Piano atau Roland Go Keys sebagai seorang pekerja gitu, artinya nge-gigs kemana-mana, manggung kemana-mana, atau rekaman, atau ngamen, atau apa ya gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, Mas Kris jauh lebih memilih Roland Go Keys daripada Roland Go Piano. Kenapa? Karena Roland Go Keys ini jelas fiturnya jauh lebih banyak. Loh, tapi kan touchingnya lebih enak Roland Go Piano. Mungkin di sebagian orang iya, bagi Mas Kris sama aja. Karena range-nya ini sama-sama pendek, teman-teman. Sama-sama mereka mengosong 61 keys. Kalau kita memainkan sebuah piano pun juga nggak bisa maksimal kalau hanya 61 keys. Makanya kalau mau main piano ya kalau pas lagi nge-gigs ya wajib 88 keys atau ya 76 keys gitu, baik mikro ataupun normal size-nya ya. Nah, sama-sama 61 keys kan mereka. Ya sudah, fiturnya aja yang Mas Kris andalin gitu. Kita mau explore seperti apa, kalau fiturnya minimalis kan agak sedikit sulit. Makanya kita lebih mengeksplor fitur yang ada di Roland Go Keys ini. Sama-sama 61 keys, fiturnya jauh lebih banyak. Kita bisa mengekspresikan apa aja yang ada di fitur ini jauh menjadi bisa jadi lebih baik gitu dibanding yang Roland Go Piano yang fiturnya begitu-begitu aja ya. Itu kalau dari segi kalau kita mau nge-gigs, mau kita pakai kerja gitu ya sebagai seorang pemusik. Tapi kalau Mas Kris menempatkan diri sebagai seorang pembelajar yang baru belajar, yang memiliki mobilitas tinggi, memiliki kegiatan banyak, ya Roland Go Piano adalah pilihannya teman-teman, karena dia jauh lebih berat touch-nya. Jadi kita bisa latihan power fingering di situ, bisa latihan dinamika juga di situ gitu ya. Oke. Tapi sebelum membeli, coba lihat baik-baik fungsi dari kedua alat ini. Alat ini memang pada dasarnya diciptakan khusus untuk mempersimpel kegiatan teman-teman semua. Maka dia dibuat dengan ringan, pendek, ya, supaya bawanya simple, bawanya praktis, enak, nggak berat. Mau dibawa pakai kendaraan apapun bisa, gitu teman-teman. Inilah yang disebut sebagai Go Keys, sebagai keyboard atau Go Piano, sebagai digital piano yang diminimaliskan, gitu teman-teman. Silahkan pilih, semua pilihan ada di tangan teman-teman semua. Mas Kris hanya membantu untuk mencoba membuka pikiran teman-teman semua seputar tentang kedua brand ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.